Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para sepuh bini sepuh yang hadir pada acara sore hari ini. Yang kami hormati Ketua Iwamid On Air, Ibu Isna Hidayati, semoga Allah menjaga beliau. Yang kami hormati Wakil Ketua Iwamid On Air, Ibu Wityari, semoga Allah menjaga beliau. Dan juga yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Iwamid On Air, dan tak lupa yang kami banggakan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Iwamid On Air. Semoga Allah Ta'ala memberikan istiqomah kepada panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, sehat Bapak. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Puasanya lancar. Pertama-tama marilah kita haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga atas rahmatnya, atas nikmatnya kita bisa berkumpul di majelis ta'lim yang insya Allah mubarak ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada yang jawab salawatnya, di dalam hadis disebutkan ketika disebutkan nama Nabi Muhammad tetapi ada orang yang tidak mau membaca sholawat, kata Nabi itu termasuk orang yang kikir, ya. Makanya kita ketika disebutkan nama Nabi Muhammad kita jawab sholawat, Allahumma sholli alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya, syafaat beliau pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tadi kami dipesani dari kelompok Kamboja Jaya untuk memberikan koreksi atas penampilannya. Ibu-ibu siap dikoreksi nggih? Insya Allah siap Bapak. Ya. Jadi yang pertama tadi saya dengar ada yang membaca warahmatullahi. Tadi saya dengar ada yang membaca warahmatullahi. Jadi yang benar adalah warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kalau dibaca warahmatullahi itu kurang tepat. Koreksi yang kedua, tadi ketika membaca surat Al-Fatihah, ya, hafalan surat-surat pendek, ketika membaca surat Al-Fatihah ayat yang ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, tadi ada yang membaca ghairil maghdubi, ya. Ada yang membaca ghairil maghdubi.
Jadi huruf ghain itu tidak termasuk huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa ibu-ibu? Ada 5 Ustaz. 5 Ustaz. Baca huruf qalqalah. Baju di Hurufnya ada 5. Qad bujadin, qaf, ba, jim, dal. Qa, dal, qaf. Jadi huruf ghain itu tidak termasuk qalqalah, tidak termasuk huruf qalqalah, maka tidak boleh kita baca maghdubi. Tapi kita baca yang benar maghdubi tanpa ada pantulan karena ghain bukan termasuk huruf qalqalah. Mungkin itu 2 koreksi atas tadi penampilan dari kelompok Kamboja Jaya. Tapi saya lihat tadi penampilannya Masya Allah semangat ya. Ya, insya Allah Ustaz. Terima kasih. Terima kasih koreksinya, makasih. Walaupun puasa, alhamdulillah tadi penampilannya semangat, antusias, insya Allah berkah. Allah, amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi pertemuan kita pada sore hari ini temanya adalah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Atau kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya Lailatul Qadar. Kalau bahasa Arabnya itu Lailatul Qadar. Kalau kita di Indonesia mungkin kesulitan membaca Lailatul Qadar sehingga kita bacanya Lailatul Qadar. Tapi kalau yang benar sesuai Al-Quran adalah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ya, atau malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang mulia. Lailatul Qadar itu artinya adalah malam yang mulia, malam yang agung. Disebutkan di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Di dalam surat Al-Qadar disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar merupakan malam yang mulia. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1 tahun berapa bulan ibu-ibu? 12 bulan. 12 bulan. 1000 dibagi 12 ada berapa ibu-ibu? 360. 1000 dibagi 12. 1000 dibagi 12 itu kurang lebih 83 tahun. Jadi 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Padahal kita tahu sendiri, kebanyakan manusia di zaman sekarang itu umurnya sekitar 60 tahun. Jarang orang yang hidup melebihi 70 tahun. Apalagi melebihi 80 tahun itu sangat jarang sekali. Kebanyakan umat Nabi Muhammad SAW
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Masya Allah. Umurnya itu sekitar 60 tahun. Sebagaimana usia beliau. Umur Nabi Muhammad, beliau wafat dalam usia 63 tahun. Dan umat beliau juga kebanyakan rata-rata umurnya sekitar 60 tahun. Dan malam Lailatul Qadar, satu malam itu lebih baik daripada 83 tahun, 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran itu turunnya 2 kali. Yang pertama, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, ke sebuah tempat yang namanya Baitul Izzah. Sekaligus semuanya, Al-Quran dari awal sampai akhir, semuanya diturunkan sekaligus pada satu malam, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ketika itu, malam Lailatul Qadar jatuh bertepatan dengan malam 24 Ramadan. Ya. Jadi pada malam 24 Ramadan, ketika itu diturunkan Al-Quran semuanya sekaligus dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia. Diturunkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu Al-Quran diturunkan secara bertahap, diturunkan secara sedikit demi sedikit kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu yang pertama kali diturunkan surat apa, ibu-ibu? Wahyu yang pertama kali turun surat Al-Alaq ayat pinten? Monggo diiling-iling. Ayat 1 sampai 5, Bapak. 1 sampai 5. Okay. Jadi wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi surat yang pertama kali turun itu bukan surat Al-Fatihah, tetapi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang beribadah di Gua Hira. Jadi itu adalah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, dan ketika itulah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Peristiwa itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Jadi ibu-ibu ya, jangan bingung ya, ya. Jadi ada 2 kali Al-Quran turun. Pada tanggal 17 Ramadan yang kita peringati sebagai malam Nuzulul Quran. Tanggal 17 Ramadan kita biasanya merayakan, memperingati hari Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Maka itu yang dimaksud adalah turunnya wahyu pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5, diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira. Itu merupakan wahyu pertama. Adapun Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar pada tanggal 24 Ramadan
maka itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz menuju Baitul Izzah di langit dunia. Nah, jadi itu perbedaannya. Perbedaan antara turunnya Al-Quran pada tanggal 24 Ramadan dengan tanggal 17 Ramadan. Kalau 17 Ramadan itu pertama kali turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalau 24 Ramadan itu turunnya Al-Quran sekaligus semuanya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Termasuk keutamaan malam Lailatul Qadar adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun ke bumi. Para malaikat itu mereka tempat tinggalnya di langit. Ya, langit itu merupakan tempat tinggalnya para malaikat. Malaikat itu mereka tempat tinggalnya di langit. Ya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat di langit, tidak bertempat di bumi, tidak bertempat di mana-mana, tidak bertempat di atas arsy. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah tidak di mana-mana. Allah tidak butuh kepada tempat. Jadi kalau Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Sedangkan langit itu merupakan tempat tinggalnya para malaikat. Dan pada malam Lailatul Qadar, para malaikat yang ada di langit, mereka turun ke bumi. Turun ke bumi, dan setiap kali mereka menemukan orang yang sedang beribadah, baik itu melakukan sholat, ataupun membaca Al-Quran, ataupun berzikir, ataupun i'tikaf, ataupun belajar ilmu agama, maka para malaikat itu mereka memberikan salam kepada orang-orang yang beribadah. Makanya kita sekarang berada di penghujung bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Bulan Ramadan sebentar lagi berpisah dengan kita. Maka sisa waktu yang ada ini haruslah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena pada akhir bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir bulan suci Ramadan itu merupakan hari-hari yang kemungkinan besar di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Oke. Makanya kita di akhir Ramadan bukannya kita malas, bukan. Kita kalau di kampung-kampung, di kota, biasanya kalau awal Ramadan itu masjid, musola penuh ketika sholat taraweh. Ketika awal Ramadan penuh. Tetapi ketika pertengahan Ramadan mulai berkurang, sofnya mulai maju, semakin berkurang. Ketika akhir Ramadan tinggal sedikit jamaahnya yang taraweh. Padahal 10 hari terakhir Ramadan itu malam-malam yang sangat diagungkan. Malam-malam yang di dalamnya itu kemungkinan besar ada malam Lailatul Qadar. Kalau di Taiwan di sana ada taraweh ibu-ibu? Ada Bapak, di PCINU, ada di masjid. Yeah. Di PCINU, di masjid-masjid ya. Alhamdulillah. Yeah. Jadi 10 hari terakhir Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah, terutama iktikaf. Itu sangat dianjurkan. Termasuk keutamaan malam Lailatul Qadar adalah bahwa
Disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, barang siapa yang melaksanakan sholat qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan, didasari atas keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita semua adalah manusia biasa. Kita semua banyak dosa, banyak salah. Maka kita perlu meminta ampunan kepada Allah Ta'ala agar diampuni dosa-dosa kita. Termasuk cara supaya kita diampuni dosa-dosanya adalah kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu terutama sekali ada pada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian pada malam Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar diantaranya adalah pada malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi selama 1 tahun ke depan. Jadi mulai Ramadan sekarang sampai Ramadan tahun depan, mulai dari Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar tahun depan, peristiwa yang akan terjadi selama 1 tahun itu Allah kabarkan, Allah Ta'ala beritahukan kepada para malaikat. Baik itu tentang kelahiran, kematian, kesehatan, sakit, kaya, miskin, dan sebagainya. Jadi apa yang akan terjadi pada 1 tahun mendatang itu Allah Ta'ala beritahukan kepada para malaikat. Siapa yang akan lahir pada selama setahun mendatang, siapa yang akan meninggal selama setahun mendatang, siapa yang akan sakit selama setahun mendatang, siapa yang akan rezekinya banyak pada 1 tahun mendatang, atau sebaliknya, siapa yang rezekinya akan sedikit pada 1 tahun mendatang, siapa yang akan menikah pada 1 tahun mendatang, semuanya sudah Allah Ta'ala beritahukan kepada para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Jadi semuanya sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan takdir Allah itu tidak berubah. Takdir Allah tidak berubah. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Artinya apa yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah Ta'ala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Coba ibu-ibu monggo dibuka moodnya, bareng-bareng diikuti, ya, diikuti kula. Apa yang Allah Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Tidak pasti tidak ada. Dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Ulangi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi.
Apa yang Allah terjadi. Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. dan apa yang Allah tidak kehendaki Pasti tidak akan terjadi. Matur suwun. Jadi segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita jangan terlalu cemas akan masa depan kita. Kita jangan terlalu cemas merisaukan apa yang belum terjadi. Apa yang akan terjadi di masa mendatang itu jangan kita terlalu mencemaskannya, merisaukannya, mengkhawatirkannya. Nanti bagaimana biaya sekolah anak saya, nanti anak sekolah saya sekolahnya gimana, nanti untuk beli ini gimana, untuk beli itu gimana, nanti saya pulangnya bagaimana, nanti kontrak kerja saya bagaimana. Ya, jangan kita terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Kita boleh merencanakan apa yang di masa mendatang. Kita boleh merencanakan rencana hidup kita ke depan. Kita boleh merencanakan itu, tapi kita jangan sampai terlalu cemas, terlalu khawatir. Ya. Nanti takut ini, takut itu, nanti kalau saya sakit bagaimana, nanti kalau saya kecelakaan bagaimana, nanti kalau lahiran bagaimana, nanti kalau ada acara bagaimana. Ya. Kita sebagai orang Islam, kita percaya adanya takdir. Kita percaya adanya takdir. Kita beriman ke qada dan qadar. Kita percaya bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kita tetap berusaha, kita tetap ikhtiar. Kita untuk mencari rezeki, kita berusaha mencari rezeki dengan bekerja, dengan melamar pekerjaan, mencari pekerjaan. Itu adalah usaha, ikhtiar. Tetapi kita juga jangan melupakan tawakal. Tawakal itu kita memasrahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita berusaha, ikhtiar. Setelah kita berusaha, setelah kita ikhtiar, kita serahkan hasilnya kepada Allah Ta'ala. Jadi takdir Allah Ta'ala itu tidak akan berubah dan tidak akan bisa dirubah. Baik itu dengan sedekah, ataupun dengan doa, ataupun dengan amal kebaikan lainnya. Ya. Takdir Allah Ta'ala itu tidak berubah dan tidak bisa dirubah. Kemudian waktu Lailatul Qadar. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada salah satu malam dari setiap malam-malam bulan Ramadan. Jadi menurut sebagian ulama, malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi di awal Ramadan, bisa terjadi di pertengahan Ramadan, dan bisa terjadi di akhir Ramadan. Jadi selama 1 bulan penuh itu bisa kapan saja terjadi malam Lailatul Qadar. Menurut pendapat ulama yang lain, malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir malam Ramadan. Itu berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan.
carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kemungkinan besar itu malam Lailatul Qadar terjadinya kapan? Terjadinya adalah pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Terutama malam-malam yang ganjil. Sebagian ulama yang lain, pendapat yang ketiga mengatakan kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Ini pendapat ulama yang ketiga. Malam Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam 27 Ramadan. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 1 bulan penuh itu bisa terjadi malam Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua, malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat yang ketiga, malam Lailatul Qadar itu kemungkinan besar adalah tanggal 27 Ramadan. Jadi malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Tidak ditentukan kapan pastinya malam Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan? Hikmahnya adalah supaya kita semua bersungguh-sungguh menjalankan amal ibadah selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan penuh, awal sampai akhir. Supaya kita itu istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan selalu rajin menjalankan ibadah. Sebagian orang kan tidak seperti itu. Sebagian orang awal Ramadan semangat, pertengahan Ramadan berkurang semangatnya, akhir Ramadan malah malas, sibuk shopping. Kalau akhir Ramadan biasanya sibuk belanja ya ibu-ibu ya. Sibuk belanja. Sibuk buat jajan, Bapak. Sibuk buat nastar. Sibuk masak. Sibuk membersihkan rumah. Itu membersihkan rumah, menyiapkan makanan untuk lebaran, itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang bagus. Tetapi jangan sampai itu melalaikan kita dari beribadah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kita boleh membersihkan rumah, menyiapkan makanan, belanja, shopping, tetapi jangan sampai melalaikan ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu bagaimana tanda terjadinya Lailatul Qadar? Di antara tanda Lailatul Qadar, supaya kita tahu bagaimana tandanya. Tandanya adalah bahwa pada malam Lailatul Qadar itu seseorang akan melihat sebuah cahaya yang terang. Cahaya yang jelas pada malam tersebut. Tetapi cahaya itu bukanlah cahaya matahari, bukan cahaya bulan, dan juga bukan cahaya lampu. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu ada cahaya yang terang. Kemudian tanda yang kedua, pepohonan itu bersujud. Pepohonan bersujud. Yang ketiga, pada keesokan harinya, besok harinya setelah terjadinya malam Lailatul Qadar, sinar matahari itu lembut. Walaupun harinya cerah, walaupun matahari itu cerah, terang, tetapi sinarnya itu lembut, halus, tidak menyengat kulit. Sinarnya itu tidak panas, tidak
menyengat kulit, tetapi sinarnya itu walaupun cerah, tetapi sinarnya lembut. Akan tetapi itu tanda ini terjadi setelah terjadinya malam Lailatul Qadar. Maka orang yang mendapati malam Lailatul Qadar dia sungguh beruntung. Dan kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Dan doa yang dibaca pada malam Lailatul Qadar adalah doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Monggo bareng-bareng diikuti doa malam Lailatul Qadar. Doa malam Lailatul Qadar. Allahumma tuhibbul afwa wa'fu 'anna tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Monggo diulangi sekali lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Doa yang dianjurkan untuk kita baca pada malam Lailatul Qadar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jamaah kalau ada pertanyaan kami kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih. Monggo jamaah yang ada yang pertanyaan mungkin di dalam tema ataupun di luar tema, monggo dipersilakan. Jangan lupa paspornya. Rona Senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Monggo dipersilakan. Jemaah. Jamaah kok wanteng kok lek wis tengok kok rebutan wis aku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tapi saya di sini tidak akan bertanya Al Ustadz. Kami ingin Al Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu karena tadi sepertinya di awal Ustadz lupa untuk memperkenalkan diri. Ya, semoga matur suwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Niki yang Dewi Sedoyo apa ada yang luar Jawa itu? Indonesia aja. Komplit Ustadz dari semua se-Indonesia kayak ada. Dari Tangerang juga ada. Indramayu, Jakarta, Sunda, Madura, Lampung, Banyuwangi. Sunda ada? Ada Sunda. Allah. Alhamdulillah. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Firril Wafa. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Pati, Jawa Tengah. Saya dulu alhamdulillah mendapat beasiswa untuk menimba ilmu di Libanon. Ibu-ibu tahu Libanon atau tidak? Tahu di mana Libanon?
Di peta Dengar namanya saja. Luar negeri. Nah, sekitar Kuwait. Jadi Libanon itu bertetangga Palestina, ya. Libanon itu tetangganya Palestina. Alhamdulillah saya dulu mendapat beasiswa menimba ilmu di Libanon, kuliah ya, selama 5 tahun kuliah di Libanon. Kemudian setelah pulang dari Libanon mendapat tugas mengajar, ya, tugas mengajar di Bogor, Jawa Barat selama 1 tahun. Di sini ada yang dari Bogor, Jawa Barat? Iyanya nggak ada kalau Bogor. Enggak ada orang Anggen. Jadi setelah pulang dari Libanon, saya Pernah tinggal di Bogor, Pak. kemudian setelah Siti 5 Mariam bulan Timut. lalu kembali ke kampung halaman di Pati, Jawa Tengah. Alhamdulillah orang tua memiliki pesantren. Alhamdulillah di Pati orang tua memiliki pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren penghafal Al-Quran, ya, namanya pesantren tahfidz Mambaus Sa'adah. Jadi di sini pesantren untuk menghafal Al-Quran untuk anak-anak usia SMP dan SMA. Jadi lulusan SD dan lulusan SMP. Monggo ibu-ibu sekalian kalau ada putra-putrinya atau saudaranya atau tetangganya yang ingin menghafal Al-Quran, monggo bisa mondok di pesantren tahfidz Mambaus Sa'adah Pati, Jawa Tengah. Mungkin itu perkenalan kula. Ada yang ditanyakan, monggo. Monggo jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, saya mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwa Mit, jihad yuk. Jihad yuk. Wana senja. Barakallah. Wana senja barakallah. Allahu Akbar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazi, nama saya Nana Nurjana. Saya ingin bertanya tentang tadi ada perkataan tidak ada yang dapat merubah takdir dan kehendaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya juga pernah belajar ikut pengajian gitu soal takdir. Takdir itu ada 2, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, untuk pembagian takdirnya ini seperti apa ya Ustazi? Terlebih kan sependek yang saya tahu takdir mubram itu adalah takdir yang bisa dirubah gitu. Itu aja sih Ustazi, mohon penjelasan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Niki izin moderator langsung Ibu langsung Nggih, dijawab. monggo langsung dijawab. Nggih, monggo. Silakan. Nggih, mohon izin. Nggih. Jadi takdir itu ada 2, takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak akan berubah. Takdir mu'allaq adalah takdir yang digantungkan. Yang pertama-tama perlu difahami bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Segala sesuatu, semua hal, semua perkara itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian para malaikat itu mereka menyalin catatan dari Lauh Mahfuz. Jadi di Lauh Mahfuz itu segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tentang kelahiran seseorang, tentang jodoh seseorang,
tentang rezeki seseorang, tentang kematiannya, termasuk ahli surga atau ahli neraka, itu semuanya sudah ditakdirkan di Lauh Mahfuz. Kemudian malaikat menyalin catatan dari Lauh Mahfuz. Sebagian yang disalin oleh malaikat itu tertulis di catatan malaikat, jika si A membayar sedekah, jika si A bersedekah, maka umurnya 60 tahun. Jika si A tidak bersedekah, maka umurnya 50 tahun. Jika si A bersedekah, maka umurnya 60 tahun. Jika si A tidak bersedekah, maka umurnya 50 tahun. Kemudian, malaikat ini tidak mengetahui mana yang akan terjadi. Apakah si A ini bersedekah ataukah tidak. Malaikat tidak tahu berapa umur si A ini, apakah 50 ataukah 60. Kemudian dengan berlalunya waktu, ketika ternyata kemudian si A ini bersedekah, maka malaikat mengetahui, oh ternyata si A jatah umurnya 60 tahun. Ketika si A itu tidak bersedekah, maka malaikat tahu, oh ternyata jatah umur si A itu hanya 50 tahun. Ya. Jadi ini catatan yang ada pada malaikat ini namanya takdir mu'allaq. Malaikat tidak mengetahui mana yang akan terjadi. Malaikat tidak mengetahui mana yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Apakah si A berumur 50 ataukah 60 tahun. Tetapi Allah Ta'ala sudah mentakdirkan sebelumnya, Allah Ta'ala sudah mentakdirkan pada azal bahwa si A ini nanti umurnya 60 atau 50 itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi takdir mubram itu takdir yang berkaitan tentang kelahiran, kematian, kemudian termasuk ahli surga atau neraka, ataupun jodoh dan lainnya. Adapun takdir mu'allaq itu adalah takdir yang ada pada catatan malaikat, yang mana malaikat itu tidak mengetahui mana yang akan terjadi di antara dua perkara. Jika si A berdoa, maka umurnya 60 tahun. Jika si A tidak berdoa, maka umurnya 50 tahun. Itu namanya takdir mu'allaq, takdir yang ada pada catatan malaikat. Oke. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Oke, Bapak sampun paham. Jazakallah khairan katsiran ilmunya. Oke, sami-sami. Amin. Monggo ibu-ibu lintune enten apa mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, Ramadan kita menggapai ridho dan Allah. Alhamdulillah, saya Tumina Alif dari Banyuwangi. Yang ingin saya pertanyakan tentang takdir untuk jodoh ini. Mayoritas, kebanyakan di sini ada yang menikah 2 kali, 3 kali, bahkan lebih. Juga ada yang 1 kali. Itu kan sering gagal di situ. Dan yang 2, 3 dan seterusnya ini kan gagal ini termasuk apakah kok sudah mempunyai anak menikah di situ.
tapi di situ berpisah. Nah, ini termasuk apa bukan jodohnya, Ustaz? Nggih. Nggih, jawabannya terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mar'a, ngapunten monggo dimutrien. Ya, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang namanya jodoh itu ada jodoh dunia dan ada jodoh dunia akhirat. Yang namanya jodoh itu adalah pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita. Ada pasangan hidup yang hanya di dunia saja. Ada juga pasangan hidup yang tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Makanya sebagian orang berdoa ketika menikah, ya, pasangan hidup sampai ke surga. Semoga menjadi pasangan hidup sampai ke surga. Artinya berdoa supaya itu menjadi jodoh dunia dan akhirat, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka Allah Ta'ala itu menetapkan bahwa kita semua itu sebelum kita lahir itu sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala apakah kita memiliki jodoh ataukah tidak. Sebagian orang sampai akhir hayatnya tidak pernah menikah. Ya, ada sebagian orang ya sampai akhir hayatnya tidak pernah menikah. Maka berarti itu ditakdirkan tidak memiliki jodoh. Sebagian orang menikah dan tetap dengan pasangan tersebut sampai akhir hayat. Meninggal dalam keadaan iman Islam. Hanya menikah satu kali sampai akhir hayat, sama-sama Islam, sama-sama iman. Maka ini adalah jodoh dunia dan akhirat. Yang ketiga, Allah Ta'ala mentakdirkan sebagian orang itu dia menikah tetapi kemudian ternyata di tengah perjalanan bercerai, berpisah. Ada yang menikah kemudian bercerai dan tidak menikah lagi. Ada yang menikah kemudian cerai kemudian menikah lagi. Maka ketika kita berbicara tentang takdir, kita mengatakan bahwa sebagian orang itu ditakdirkan tidak memiliki jodoh, tidak menikah sampai akhir hayatnya. Sebagian orang ditakdirkan berjodoh sampai akhir hayatnya. Sebagian orang ditakdirkan menikah satu kali kemudian cerai. Sebagian orang ditakdirkan menikah 2 kali. Sebagian orang ditakdirkan menikah 3 kali. Semuanya intinya sama, bahwa semua orang itu sudah ditakdirkan dengan takdirnya masing-masing. Dan kita tidak mengetahui takdir kita kecuali setelah terjadi kejadian tersebut. Ketika kita menikah, kita tidak tahu apakah pasangan kita ini akan bertahan sampai akhir hayat ataukah tidak. Ya. Ketika sudah kejadian bercerai, oh berarti ternyata bukan pasangan sampai akhir hayat. Jadi kita sudah ditakdirkan takdir kita, tetapi kita tidak mengetahui takdir kita kecuali setelah kejadian perkara tersebut. Itu Ibu yang bisa kami jelaskan. Oke, Masya Allah, terima kasih. Monggo yang lainnya. Barakallah. Amin. Berarti sendiri nanti nggih Ustaz nggih kalau tidak punya suami.
jodohnya sudah cerai. Kalau sudah meninggal di surga nggak ada bidadoro, bidadoro. Kalau laki-laki ada bidadari. Bu, semuanya tenang mawon, tenang saja, semuanya tenang saja. Ya, cerai Ngapunten Ustaz, menambahi kan terkadang ada yang itu loh yang jodohnya dihalang-halangi orang yang hatinya jelek kayak gitu, menanggapinya seperti apa? Nggih, matur sembah nuwun. Melanjutkan yang tadi. Jadi kita tidak usah galau, tidak usah cemas. Di surga itu tidak ada yang sendiri. Di surga itu tidak ada yang jomblo. Di surga itu semua penduduk surga itu akan memiliki pasangan. Jadi walaupun jenengan, ya Allah, janda, walaupun cerai, bukan apa-apa, nanti di surga itu semuanya akan mendapatkan pasangan. Tidak ada yang jomblo, tidak ada yang sendiri. Nggih. Ya wis ra ono rasa rabi wong. Semangat janda. Semangat. Kenakan ibadah Bu. Janda. Hidup janda. Hidup janda. Para janda. Karena pada trauma ini, Ustaz. Pada trauma ini. Tapi menikah itu kan ibadah yang tak pernah putus, nggih Pak Ustadz. Kalau punya pasangan. Betul. Itu harus nikah lagi Bu untuk menyempurnakan ibadah kita. Amin. Jangan khawatir pokoknya. Menemukan jodoh dunia akhirat. Amin. Amin. Ya Amin ya robbal alamin. Mohon barokahnya biar para janda-janda ini dapat jodoh, Ustaz. Amin. Amin. Ya niku. Alhamdulillah niku abah saya, ayah saya itu termasuk biro jodoh. Abah saya itu sering datang kepada ayah saya minta dicarikan jodoh. Alhamdulillah dipertemukan cocok jodoh. Ya monggo misalnya panjenengan request iki njaluk era Lur Yai Abah Yai Samuel nggih Pak. kirim biodata dan kriteria calonnya. Enak lowongan kerja ya. Ada biodata ibundane. Di belakang Bun, waktunya habis Bun. Waktunya habis. Yuk, sampun nggih. Matur nuwun. Mohon barokah doanya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, saya berterima kasih kepada panjenengan semua sudah meluangkan waktu untuk hadir di majelis ini. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Semoga kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Kalau kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Walafu minkum. Terima kasih semuanya atas tetap semangat. Sami Ustadz. Jihad yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.